Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Heni Pertiwi, NIM 20612010023, dan teman saya Jamilah, NIM 20612010028, akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami tentang keputusan investasi modal. Definisi investasi modal. Investasi modal digunakan untuk menjelaskan rencana manajer untuk mengeluarkan dana dalam jumlah besar untuk membiayai proyek-proyek yang memiliki implikasi jangka panjang. Investasi tidak hanya mencakup penanaman dana, tetapi pembelian barang dagangan dan peralatan merupakan investasi. Keputusan investasi modal atau capital investment decision berkaitan dengan proses perencanaan, penetapan tujuan dan prioritas, pengaturan, pendanaan, dan penggunaan kriteria tertentu untuk memilih aktiva jangka panjang. Jenis penganggaran modal itu sendiri terdiri dari dua, yaitu proyek independen, dua proyek saling eksklusif. D. Nilai waktu uang. Dalam pembuatan keputusan investasi modal perlu digunakan teknik atau pendekatan yang mengakui nilai waktu uang. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa nilai Rp1 pada hari ini lebih besar dibanding dengan nilai Rp1 pada tahun yang akan datang. Kondisi ini juga berlaku dalam pemilihan alternatif proyek investasi. Metode pendekatan analisis. Terdapat dua model pendekatan analisis investasi, yaitu 1. Model non-diskonto merupakan analisis yang mengabaikan nilai waktu dari uang. 2. Model diskonto, model analisis dengan pertimbangan secara eksplisit. Arus kas. Jenis-jenis arus kas antara lain: 1. Arus kas keluar merupakan investasi awal termasuk biaya instalasi, kenaikan modal, kerja reparasi dan pemeliharaan, dan kenaikan biaya operasi. 2. Arus kas masuk merupakan kenaikan pendapatan, penurunan biaya, nilai sisa atau residu, dana pembebasan modal kerja. Alasan utama analisis penekanan pada arus kas adalah bahwa laba akuntansi dihitung berdasarkan konsep aktual yang mengabaikan timing arus masuk dan arus keluar kas. Jenis-jenis investasi modal. 1. Keputusan penggunaan biaya. 2. Keputusan pelunasan pabrik dan fasilitas penggudangan. 3. Keputusan pemilihan mesin. 4. Keputusan untuk membeli atau menyewa. 5. Keputusan penggantian atau peralatan. Keputusan investasi modal dapat dibagi menjadi dua. 1. Keputusan penyaringan adalah jenis keputusan yang berkaitan dengan apakah usulan proyek investasi memenuhi standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 2. Keputusan pemilihan adalah jenis keputusan yang berkaitan dengan pemilihan beberapa alternatif usul proyek investasi. F. Perbandingan antara metode NPF dan IRR. 1. Metode NPF lebih mudah digunakan. 2. Asumsi yang dibangun dalam metode IRR menunaikan pertanyaan yang menyebabkan perbedaan antara metode NPF dengan metode IRR adalah: A. Metode NPF menganggap bahwa arus masuk kas dan diinvestasikan kembali pada tingkat kembalian tertentu, sedangkan metode IRR tingkat kembaliannya sama dengan IRR. B. NPF mengukur kemampuan dalam angka absolut, sedangkan IRR mengukurnya dalam angka relatif atau persen. C. Memilih proyek. NPF konsisten dengan memaksimalkan kekayaan pemegang saham, sementara IRR tidak selalu memberikan hasil yang akan maksimal kekayaan. Proses memilih proyek terbaik. 1. Menilai pada arus kas untuk setiap proyek. 2. Hitung NPF untuk setiap proyek. 3. Mengidentifikasi proyek dengan NPF terbesar. G.
Capital rationing, salah satu pendekatan yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam melakukan kajian dan pemilihan proyek-proyek dengan kendala dana untuk menghasilkan nilai maksimum bagi perusahaan disebut capital rationing, yaitu merupakan pendekatan dalam pemilihan berbagai alternatif proyek investasi apabila perusahaan memiliki dana terbatas. Proyek independen dan investasi parsial. Untuk memilih proyek investasi yang memaksimumkan jumlah NPV, dapat digunakan indeks NPV apabila dua kondisi ini terpenuhi, yaitu A. Proyek investasi yang dianalisis bukan proyek yang saling meniadakan atau mutually eksklusif. B. Dimungkinkan investasi parsial. Indeks NPV dapat dihitung dengan membagi NPV dengan investasi awal. I. Post audit terhadap proyek investasi terpilih. Post audit sebuah proyek investasi yang terpilih merupakan tindak lanjut setelah sebuah usulan proyek investasi dipilih dan diterapkan. J. Perhitungan dan penyesuaian arus kas. Perhitungan arus kas merupakan langkah kritis dalam proses investasi modal. Kesalahan estimasi arus kas berarti kesalahan keputusan investasi. Langkah untuk menghitung arus kas. 1. Peramalan pendapatan, beban, dan pengeluaran modal. 2. Penyesuaian arus kas kotor terhadap inflasi dan pajak. K. Penyesuaian peramalan untuk inflasi. Pasar keuangan bereaksi terhadap kenaikan biaya modal untuk mencerminkan inflasi. L. Penyesuaian arus kas setelah pajak. Penyesuaian arus kas kotor karena pengaruh pajak dibedakan menjadi 3. 1. Arus kas keluar awal yang diperlukan untuk mendapatkan aktiva disebut arus kas keluar. 2. Arus kas masuk yang dihasilkan selama pelaksanaan pekerjaan disebut arus kas bersih. 3. Arus kas bersih meliputi provisi untuk pendapatan, beban operasional, penyusutan, dan implikasi pajak yang relevan. After tax cash flow sama dengan after tax net income tambah non cash expenses. M. Pasca audit proyek modal. Unsur penting dalam proses investasi modal adalah analisis lebih lanjut terhadap proyek modal segera setelah proyek diimplementasikan. Analisis ini disebut pasca audit. Manfaat pasca audit pada kasus pengambilan keputusan perekatan RF, beberapa estimasi manfaat investasi modal memunculkan 1. Keluhan dari pelanggan menurun. 2. Penolakan berkurang. 3. Serta biaya bahan dan tenaga kerja langsung berkurang. N. Proyek saling eksklusif. Sampai saat ini, pembahasan telah berfokus pada proyek independen. Sebagian besar keputusan investasi modal berkaitan dengan proyek saling eksklusif. O. Perhitungan dan penyesuaian arus kas. Setiap langkah penting dalam analisis investasi modal adalah menentukan pola arus kas setiap proyek. Pada kenyataannya, perhitungan arus kas mungkin merupakan langkah kritis dalam proses investasi modal. Estimasi yang keliru dapat menghasilkan keputusan yang keliru juga, tanpa memperhatikan pengalaman model keputusan yang pernah digunakan. Ada 2 langkah yang diperlukan untuk menghitung arus kas, yaitu 1. Peramalan pendapatan, beban, dan pengeluaran modal. 2. Penyesuaian arus kas kotor dengan inflasi dan pajak. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.